Hai guys, balik lagi di Starcom Indonesia dengan gue Cinta. Pada video kali ini gue mau ngebahas gamepadnya NYK yang baru aja rilis. Nih, NYK Nemesis Rogu GP200. Nantinya bakal gue battlein sama punyanya Fantech yang WGP13. Karena dia berdua ini kan sama-sama wireless ya. Dan gue ngeliat ada beberapa perbedaan di GP200. Jadi dia ada beberapa perbedaan sama gamepad-gamepad pada umumnya. Jadi langsung aja kita lihat apa aja. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info menarik dari Starcom. Ini dia, kita bahas dulu beberapa keunikan yang ada di gamepad NYK GP200 ini. Kalau kalian lihat, yang pertama ini dia nggak ada tombol select sama tombol startnya. Beda sama gamepad-gamepad pada umumnya. Coba kalian lihat nih sama Fantech WGP13. Dia kan ada tombol select sama tombol startnya ya. Tapi dia yang GP200 ini dia nggak ada. Adanya tombol minus sama tombol plus. Yang mana tombol minus sama plus ini dia pengganti dari tombol select sama tombol start. Keunikan yang kedua ada di analognya. Nih, kalau kalian lihat, yang GP200 ini dia lebih kecil analognya dibanding gamepad-gamepad pada umumnya. Beda banget sama yang WGP13. Bedanya nggak begitu banget sih, tapi ya dia lebih kecil gitu. Tapi menurut gua dia nggak masalah sih, karena ketika gua coba di tangan gua nih, tangan cewek, masih enak-enak aja kalau main. Dan gue juga nyobain di tangan cowok, ketika tangan cowok yang main pakai gamepad ini juga masih oke-oke aja. Terus, keunikan yang ketiga ada di ABXY-nya. Nih, kalau kalian lihat, gamepad-gamepad pada umumnya itu ABXY-nya kayak yang WGP13 ini. Tapi di GP200 ini dia agak unik karena biasanya kan ngikutin arah jarum jam dari atas itu YBAX ya. Kalau GP200 ini dia XABY gitu. Jadi layout-layoutnya itu mirip-mirip sama Nintendo. Dan NYK GP200 ini tersedia dalam 3 varian warna. Yang pertama ini kayak gini, kuning hitam. Yang kedua putih hitam. Dan yang ketiga hitam merah. Nah, itu dia tadi beberapa keunikan dari GP200. Dan dia ini juga rada berbeda dari WGP13 nih. Karena si GP200 dia nggak punya dongle. Jadi nanti kita lihat pas main games dia delay apa enggak. Terus beda sama yang WGP13 karena dia ini kan udah wireless dongle ya. Tapi kedua gamepad ini sama-sama bisa dimainin dengan mode kabel. Oh ya, ngomongin soal ketahanan baterainya, si GP200 ini sama WGP13 dia sama-sama bisa bertahan sampai kurang lebih itu 10 jam. Bedanya di waktu chargernya doang nih. Kalau GP200 dia 2 jam, kalau WGP13 dia 3 jam. Langsung aja kita tes kedua gamepad ini buat main game PES sama Tekken.
Played it short. Jorginho. Massive leap! Harmlessly behind. Kante picks it up from the goal kick. Hoists it forward. And that's been won straight back. Oke, sekarang kita masuk kesimpulan. Kalau untuk yang GP200, dia ini connect-nya rada susah sih. Jadi, dia ini kadang udah nyambung Bluetooth ya, tapi dia nggak detect. Berbeda sama WGP13 yang ada dongle-nya. Jadi, dia udah bisa langsung pakai. Terus, sesuai sama perbedaan yang di awal, yang GP200 ini dia kan layout fisiknya aja udah beda ya. Jadi, beda juga sama di settingan games-nya. Tapi itu nggak masalah sih menurut gua, karena bisa kita sesuaikan, bisa kita atur ulang juga. Untuk experience pas ngegame, kedua gamepad ini nyaman-nyaman aja. Cuman yang GP200 ini gripnya gua rasa rada gemuk ya. Jadi ketika dipegang beda rasanya sama yang WGP13. Tapi overall nggak masalah sih, karena ketika dipakai ya nyaman-nyaman aja. Oke, segitu dulu video kali ini, dan gue bakal taruh link pembelian di deskripsi bawah sini ya. Jadi langsung aja buat kalian yang tertarik bisa kunjungin kita di Instagram, TikTok, maupun sosial media lainnya di Starcom Indonesia. Oke, gue Cinta dan sampai jumpa.